Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Pak Deddy, mungkin ada yang mau ditanggapi? Pak Karni, saya kan belum selesai. Saya kira udah selesai. Belum. Apa? Jadi semakin bersikap seperti selebritis, semakin mudah didekati. Track record dia di Makassar mungkin hebat. Menolak ini, menolak itu. Tapi paling banter yang ditawarkan 100 juta. Kalau dia ketua KPK, 1 triliun dan todongan pistol yang belum pernah dialami dia. Jadi Bapak Jadi meragukan. sebaiknya Bapak meragukan. bukan meragukan. Tapi Bapak itu dulu juga terawangannya keliru loh. Apa? Bilang Nazarudin itu ketangkapnya di negara N. Nusantara. Orang ketangkap di Kolombia tadi. Itu dari sini disuruh ke sana. Iya, kalau dari sini lahirnya itu yang kita bilang deal itu seperti Gayus. Itu kan di Indonesia disuruh ke Singapura, pura-pura dijemput, pura-pura ketemu. Wah, itu Gayus itu. Padahal sudah deal. Ya, tapi kalau yang Nazarudin, Pak, saya takut Pak Permadi suzon. Bukan. Adu terawangan. Ya salah. Pak Deddy, belum selesai, Pak. Kapan selesai kalau begini? Sebentar lagi. Ya pesannya udah saya tangkap. Silakan. Selebritis, Pak Deddy. Baik Pak Kardi. Ya, jadi kalau kita berbicara surat dakwaan apa segala ya, ini kalau kita ada undang-undang contempt of court ini saya rasa udah masuk di dalam unsurnya ya. Tapi oke lah. Ada undang-undang contempt of court di negara ini, Pak Deddy. Ya. Tapi tidak dijalankan. Ya. Orang diserbu banyak pengadilan kan. Karena inilah kesemarabutannya Pak Kardi di sini, karena dikatakan dalam undang-undang juga saksi tidak boleh saling diperiksa, harus keluar yang lain, yang tidak boleh komunikasi. Tetapi karena TV yang demikian ini sorot siaran langsung, ya saksi dengar apa yang diucapkan oleh saksi lain. Tapi oke, itu satu sisi. Tapi harapan kami ya terus terang kepada KPK, pimpinan KPK yang baru, tentunya itu harus pertama-tama harus kompak mereka berlima. Jadi bukan Abraham saja, tapi mereka harus berlima karena itu kolegial dan kolektif. Ya, jadi harus ada SOP-nya juga. Yang kedua, tentunya yang kita harapkan, berapa banyak sih laporan atau pengaduan yang masuk di KPK? Harus diekspos juga dong. Tapi DPR juga tidak pernah tanya ini. Seharusnya DPR tanya juga nih, kalau ada pengawasan seharusnya mereka tanya. Jumlah mereka tanya. Berapa besar yang dilanjutkan atau tidak. Yang ketiga tentunya yang kita harapkan ya audit kerja daripada nanti yang baru ini untuk melanjutkan ya apa yang sudah dikerjakan oleh KPK seri. Saya katakan seri 4 ya, karena ini masuk ke seri 5 sebenarnya. Jadi kalau seandainya pun ini banyak hal-hal yang disentuh oleh KPK. Ya, kalau masuk kepada sentuhannya masuk kepada DPR, karena saya lihat Banggar di sini yang disentuh sudah mulai ribut DPR, ya. Karena katanya itu karena ketuanya semua 4 tempat sekaligus diperiksa. Oke, tapi saya rasa ini terpending juga. Nah, tapi inilah harapan kami. Apa karena Banggar disentuh? Oh, banyak kejutan DPR sekarang. Ya, ini kalau saya melihat di sini berarti dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK yang lama, tentu dia udah punya data-data yang banyak tentang anggota-anggota Banggar dari DPR ini. Siapa-siapa aja menjadi, apakah ada 30-40 nantinya. Jangan dihalang-halangi. Ini saya rasa juga yang harus DPR harus legowo untuk menyerahkannya. Oke, silakan masuk. Ya, dengan cara-caranya bahwa jangan sekaligus ketuanya 4 tempat. Ya, jadi saya harapkan bahwa KPK yang baru ini juga dapat membongkar kasus Nazarudin. Kenapa enggak? Jadi saya rasa ini permulaan. Yang mulai persidangan ini, saya rasa baru permulaan. Untuk selanjutnya saya kan masih banyak lagi. Ya, apa yang nyanyian-nyanyian katakan tadi oleh Ahmad Yani bahwa nyanyiannya, ya buktikanlah nyanyiannya itu. Ya, silakan nyanyi di dalam pengadilan. Ya. Jadi saya harapkan bahwa saja semua yang menjadi tumpuan di KPK ini benar-benar harus juga didukung oleh semua masyarakat, terutama DPR juga harus mendukungnya. Kalau disentuh DPR, ya jangan marah-marah dong. Gitu. Terima kasih. Baik, saya ke Rasulullah. Bang Karni, boleh nggak saya instruksi sedikit? Oh, ada yang mau ditanggapi? Jadi
apa yang dikemukakan oleh Bang Denny, dalam rapat-rapat kerja kita selalu mempersoalkan pada KPK itu. Dumas itu pengaduan masyarakat itu 50.000 lebih. Kenapa perkara ini di lead dik? Apa syaratnya? Apa prasyaratnya? Kenapa dia naik dik? Itu sudah berkali-kali kita tanyakan. Jadi bukan tidak pertanyakan. Termasuk SOP-nya KPK sendiri kita pertanyakan dan kita compare dengan KUHAP. Dan itu banyak pertentangan. Itu sering kita tanyakan di rapat-rapat kerja itu. SOP-nya atau belum? SOP ada. SOP Ada. KPK itu ada. Dan bertentangan dengan KUHAP. SOP ke antara pimpinan maksud saya. Ya, Yang sepanjang pengetahuan saya nggak ada. Iya. Karena Antasari mengatakan, ya, dia sudah membuat untuk mengundang semua, tapi belum jadi. Oh, ini antar pimpinan. Ini, ya, ini pimpinan maksud saya. Ini penting ini, karena jangan sampai saling mengganjal di sini. Saya kira ini udah terlalu teknis, Nasrullah. Oke, saya coba berusaha untuk tidak terlibat memperdebatkan teknis surat dakwaan karena saya khawatir nanti putusan selanya akan terganggu. Hak penasihat hukum akan mengajukan eksepsi seolah-olah nanti kita dalam forum ini sudah menghantam surat dakwaan itu dan membenarkan eksepsi. Nah, saya ingin mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu terlalu cepat khawatir, tapi juga harus khawatir. Kalau kasus Nazarudin ini hanya menggunakan masalah suap menyuap terkait dengan Wisma Atlet yang menggunakan pasal 5, 11, dan 12, maka kita wajib kecewa. Tetapi kalau kasus Nazarudin berlanjut dengan kasus-kasus yang lain yang akan menggunakan pasal 2 yang seperti Pak Karni gunakan atau pasal-pasal lain, maka kita harus punya harapan kepada pimpinan KPK yang baru. Itu pertama. Jadi jangan terlalu cepat Ya, memutuskan. persoalannya KPK tidak mengatakan bahwa ini tidak satu-satunya. Saya rasa dalam beberapa kasus yang dijalani oleh KPK selama ini pun tidak digunakan kalimat ini satu-satunya atau ada berterus akan berlanjut. Yang kedua, saya ingin katakan mengenai tidak diperiksanya seorang tersangka Nazarudin tadi yang dipersoalkan. Gini, pemeriksaan tersangka di tahap penyidikan wajib, tidak boleh tidak. Nah, pertanyaannya adalah materi apa yang diperiksa? Apakah hanya identitas atau suatu tuduhan yang akan didengarkan kepada dia? Nah, saya mengatakan seharusnya dalam tahap penyidikan si tersangka harus diberi kesempatan untuk menerangkan permasalahan yang dipersangkakan pada dia untuk persiapan pembelaan diri di pengadilan. Pak, masalahnya adalah kalau itu tidak dilakukan, apakah surat dakwaan akan gugur? Bisa dua kemungkinan. Kalau hakim ketat dengan hukum acara, maka dia bisa gugurkan surat dakwaan. Tapi kalau hakim membuka kelonggaran, bisa saja baik hak terdakwa nanti akan memberikan keterangan di tahap pemeriksaan terdakwa. Nah, ini persoalan ini sangat teknis yudisial kalau kita perdebatkan. Saya ingin katakan bahwa ternyata setelah saya baca BAP yang Nazarudin, ini mungkin mohon maaf Pak Hotman Paris dan Bu Elsa, saya mungkin keliru dalam membacanya. Di sini ternyata Nazarudin ditanyakan, apakah masih ada keterangan lain yang saudara ingin tambahkan dalam pemeriksaan ini? Keterangan saya sudah cukup, kata Nazarudin. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah saudara bersedia memberikan keterangan terkait dengan tuduhan yang pasal 12, 11, dan 5? Nazarudin mengatakan, saya tidak bersedia memberikan keterangan karena saya merasa tidak tahu apa-apa. Kemudian ada lagi keterangan Nazarudin, ini mohon maaf mungkin saya keliru dalam mengutipnya. Ditanya lagi dalam terkaitan dengan pasal 12, 11, dan 5. Apakah saudara bersedia dan memberikan keterangan? Nazarudin menjawab, saya tidak mengerti karena saya lupa semua. Ini saya baru terima BAP dari teman-teman media massa. Kesimpulannya apa? Saya merasa tertekan. Ya, kesimpulannya apa? Saya mengatakan kalau hak sudah diberikan, maka dia punya hak untuk menjawab, dia punya hak untuk tidak menjawab, dia punya hak untuk diam. Jadi tidak boleh dipaksakan orang memberikan keterangan. Kalau Nazarudinnya sendiri menolak memberikan keterangan, maka sudah selesai. Jadi hak itu sudah diberikan di sini saya baca. Nah ini, saya nggak tahu apakah saya keliru menerjemahkan BAP ini. Nah ini saya sudah baca semua dokumen di sini. Bang Karni, saya mau jelaskan dulu ini. Ya,
Saya sudah bikin surat ke KPK untuk meminta supaya klien saya itu diperiksa. Jadi itu masalah yang dipertanyakan itu adalah dia dalam posisi sedang capek waktu balik. Ya. Dan supaya Anda bisa membaca ini dengan konsep menyeluruh gitu. Apapun yang tertulis di berita acara itu, saya sudah meminta kepada KPK supaya memeriksa tambahan. Terhadap apa? Terhadap substansi masalah. Saya mengacu kepada pasal 50 dan pasal 51 KUHP. Dan setelah itu tidak ada jawaban. Jadi kalau kita umpamanya mengatakan bahwa sudah diberikan haknya, saya tidak bodoh-bodoh amat untuk diminta pertanyaan tambahan. Jadi permasalahan di dalam berita acara pertama, kedua, dan ketiga yang diperiksa itu dia dalam posisi linglung. Dia dalam posisi tidak bisa memberikan jawaban. Ini kan satu bagian dari proses. Oleh karena itu saya Anda kan nggak tahu semua proses. Saya nggak tahu semua proses, tapi saya hanya baca sebagian. Maka tadi saya katakan lagi, saya mohon maaf ke Pak Hotman. Mungkin saja saya keliru. Jadi mungkin penjelasan Anda itu lebih tepat gitu ya. Saya hanya membaca barusan BAP. Nah, kemudian saya ingin katakan harapan kepada pimpinan KPK yang baru ini, saya berharap perbaikilah penegakan hukum yang dilakukan selama ini secara keliru oleh KPK. Perbaiki dari sisi hukum acaranya, misalnya terkait dengan hak saksi untuk didampingi oleh penasihat hukum, hak seorang terdakwa untuk menghadirkan saksi atau ahli hukum yang akan meringankan dia yang selama ini ditolak, hak untuk didampingi oleh hanya satu orang penasihat hukum, itu melanggar hak. Jadi beberapa hukum acara yang selama ini dilanggar, mengingat di sana para ahli hukum 3 orang minimum, 4 orang atau 3 ya, yang doktor, seharusnya hukum acara ini di KPK sudah harus lebih baik. Dan saya sekali lagi memberikan apresiasi atas kinerja KPK selama ini, namun juga bukan berarti tidak mengkritisi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPK. Baik pemirsa, kita istirahat sejenak.